Ya baik, kembali di Puasa Ramadan 1434 Hijriah, rahmat semesta alam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu masih semangat mendengarkan tausiah dari AA dan juga Teteh ya. Tapi dari tadi AA terus yang ngomong. Kok saya jadi ikut-ikut Sunda ya? Ini kita pentas apa ini? Sekarang gimana kalau giliran Teteh Cici Kirani yang memberikan sedikit pengalaman, pernah nggak cuti sebagai istri? Silakan Teteh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah ya, kita sudah melewati berapa minggu Ramadan. Semoga kita sampai nanti di akhir Ramadan ya. Dan semoga saja Bu, ibu-ibu yang hadir di sini insya Allah menjadi istri yang soleha. Amin. Saya pun lagi belajar soleha Ibu dan alhamdulillah ketemu dengan suami yang soleh juga. Amin. Tidak hanya namanya, tapi namanya sih bukan soleh ya, Ahadi ya. Ya bicara mengenai istri soleha, tadi Ahadi sudah bicara mengenai salah satu istri yang soleha itu adalah kalau dipandang suami itu menyejukkan hati. Saya masih mengamalkan Ibu, terkadang kalau sahur bangunin AA, dasarnya masih yang tadi malam, rambutnya masih kemana-kemana gitu ya. Terkadang AA juga suka komplain gitu, enggak kalau bangunin Ayah tuh yang cantik gitu kayak bidadari gitu ya. Tidak hanya dandan ketika kita tampil di sini ya Ibu ya, di TV, masuk TV, tapi di rumah pun juga kita harus selalu dandan, tampil cantik, wangi. Shh, Bu, biar suami nggak kemana-mana Bu di rumah ya Bu ya. Apalagi Bapak ya Bu ya, habis kena air gitu ya kan, habis nyiram, asal jangan nyiram yang lain ya Ibu ya, nyiram Ibu aja gitu ya Bu ya. Nah kita harus selalu tampil cantik. Kalau diperintah suami selama itu masih dalam syariat Islam, kita harus patuh, harus tunduk kepada suami. Kalau suami nyuruh kita untuk bangun tahajud tepat waktu di sholat subuh, ikuti, amalkan. Tapi kalau misalnya suami kita nyuruhnya macam-macam, misalnya Bu Ibu kan kita nggak punya uang nih ya, di pengajian tuh banyak handphone bagus, tolong deh diambil salah satu. Nah itu nggak baik, nggak boleh. Terus kalau misalnya nyuruh, ini kan terawih banyak nih, mau kena nih yang bagus-bagus gitu ya, atau sendal yang bagus-bagus, nanti ambil nih habis terawih. Nah itu nggak boleh. Pokoknya suatu itu yang baik, jikalau menurut kita baik, apalagi menurut Allah baik, kita harus segera amalkan. Kalau suami pergi jauh, apalagi suami ibu ini kan kadang tugas sangat berat. Harus ibu menutupi aib suami. Jangan sampai kejelekan suami satu RT tahu, satu RW tahu, satu kampung tahu. Curhatnya terkadang kalau ibu Mas Wahyu sama tukang sayur, ya. Bangun tidur, kurang tidur gitu ya, mata agak disipit-sipitin gitu kan. Pasti tukang sayur nanya, kenapa Bu semalam nggak tidur? Iya tuh suami udah ngorok, ngelindur, ngompol, ngiler lagi itu kan. Itu kejelekan suami ditutupin gitu kan. Kalau misalnya ada juga yang nanya Mas Wahyu, tausiah mengenai keluarga gitu ya. Pasti ibu-ibu sebelah saya nyolek, tuh di rumah bener nggak sih gitu? Bener nggak sih begitu? Bener nggak sih? Saya sih insya Allah kami sedang belajar menjadi manusia yang baik, hamba Allah yang baik, lagi belajar tobat. Insya Allah apa yang tausiahkan kami amalkan di rumah tangga. Karena itulah kalau ditanya sebagai istri seorang ustadz pasti bebannya banyak, pasti ada. Karena ilmu yang disampaikan oleh AA, suami saya itu harus saya amalkan sendiri di rumah. Saya amalkan, saya contohkan kepada anak-anak. Karena ibu itu adalah madrasah bagi anak-anak saya. Nah, tugas yang sangat berat adalah ketika memang itu tadi suami berdakwah di luar rumah, suami bekerja di luar rumah, istri harus selalu mendoakan, harus selalu mengingatkan Mas Wahyu. Kayak saya ya tadi ceramahnya begini, nanti lain kali ceramahnya jangan itu ya. Kenapa? Karena ada beberapa yang tersinggung sepertinya kan gitu. Kalau ibu mungkin mengingatkan suami, mungkin Pak jangan lupa ya sholatnya, Pak nanti jangan lupa makan, Pak jangan korupsi ya gitu ya Bu ya. Jadi kita ingin Bu selamat insya Allah dunia akhirat. Suami membawakan rezeki yang Allah sudah atur kepada setiap hambanya, kita harus selalu mensupport, harus selalu mengamini. Biasa mungkin bapak-bapak ngasih ibu gaji di sini 100 juta sebulan Pak. Hahaha. Amin gitu Pak.
Amin. Tapi tiba-tiba pulang, Bu, adanya 10.000, 150. Kenapa? Iya, ini banyak ini banyak ini di kantor gitu ya, kasbon gitu. Senyum, Bu, senyum dulu. Alhamdulillah, yang penting Bapak pulang selamat. Itu dulu, Bu. Yang penting senyum, bersyukur, alhamdulillah. Mau bawa lebih lagi, Mah, ini ada uang 150 juta jadinya alhamdulillah. Jadi gitu ya Bu ya, suami datang kita sambut dengan kita dandan, rapi, wangi, kita cium tangannya. Kalau cium tangan suami jangan di sini ya Ibu ya, tapi di sini. Kita namanya cium tangan gitu. Suami apa di rumah, suami tetap duduk, kita yang melayani. Ada sebagian yang bilang gini, Mas Wahyu, kok jadinya seperti budak, seperti babu ya istri itu ya, harus kayaknya tunduk, patuh, harus melayani suami. Kalau kita tahu kelebihan, kemuliaan wanita itu adalah ketika kita menjadi seorang istri. Diniatkan tadi seperti Ahadi sudah sampaikan, yaitu ibadah. Niat karena Allah, ibadah. Pasti kita akan mudah melaksanakannya. Tapi kalau niatnya karena itu ingin dipuji, karena ingin dapat tambahan ya Bu ya, duit dari suami, gue udah capek, dandan, masak, ketek basah, keringet gitu ya Bu ya, sampai semua basah, nggak ditambah. Nah itu berarti apa Ibu ya? Kurang ikhlas. Karena itu kayak saya misalnya mungkin lupa mengucapkan terima kasih ketika saya menyuguhkan sesuatu, tapi saya mah niatnya ibadah karena Allah, bukan karena dipuji sama suami, tapi karena ingin dilihat oleh Allah. Jadi ketika lupa mengucapkan, mungkin mengucapkan terima kasih, saya pun juga dengan enak hati, dengan lapang hati menerima. Tapi kalau misalnya kita tidak enak gitu ya, tidak ikhlas, ingin gimana sih Pak, udah capek kok nggak ada ucapan terima kasih gitu misalnya. Nah itu berarti tidak ikhlas. Jadi Mas Wahyu, apapun bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, jikalau ingin rumah tangga kita sehat dalam arti kata yang sesungguhnya, selamat, kita harus saling mendoakan, harus saling mensupport, harus saling mengingatkan. Jadi istilahnya, benar laki-laki itu imam, benar laki-laki itu pemimpin, kita sebagai makmum. Tapi ada kalanya pemimpin itu lupa, hilaf, dan kita harus saling mengingatkan. Mengingatkan mungkin ibu sudah capek berkali-kali, berulang-ulang ya ibu ya, aduh kayaknya suami saya kok begini, kok kayaknya istri saya begini. Tinggal doa ibu, kita sama-sama bangun tengah malam, sholat tahajud. Allah yang memberi cobaan, Allah juga yang akan menyempurnakan cobaan itu dengan kita bisa keluar dari masalah ujian rumah tangga. Kayak saya gitu, tuh kalau ngomong sama saya gini Mas Wahyu, kok kayaknya ngomong sama Bunda kadang suka ini ya suka nggak connect gitu ya, nggak nyambung. Kadang beliau doa gitu, kayak misalnya saya pamit syuting, syuting berapa lama ndak? Ya paling 4 jam ndak, ya saya bilang gitu. Ya namanya juga orang syuting kan kita nggak tahu ya, nggak jelas, tiba-tiba saya pulang syuting lebih dari 6 jam, nggak pernah marah gitu. Tapi dengan saya buka pintu kamar, Assalamualaikum, beliau bilang dari mana sayang, itu saya malah yang nangis gitu, malah yang merasa bersalah gitu. Jadi saya tanya, ayah kok bisa gitu? Ya saya karena ayah komunikasi dulu dengan Allah yang menciptakan Bunda, yang membuat bisa Bunda pergi syuting bisa lama, kan Allah yang mengatur segala sesuatunya. Tinggal minta sama Allah dan Allah juga yang akan memberikan kita kelembutan hati untuk bisa bicara suami istri dengan lembut hati. Gitu Mas Alhamdulillah, Wahyu. itu seorang teteh Cici Kirani begitu ya, kalau memang syuting masih padat. Iya. Syuting tidak jelas gitu waktunya, kadang-kadang 6 jam, kadang-kadang 12 jam bisa lebih ya. Ya. Iya. Iya, mau curhat. Tapi bukan giliran di sini yang curhat. Mungkin Ibu kalau mau curhat atau mungkin ingin memberikan pertanyaan, di segmen selanjutnya sudah bersiap-siap, di situ sudah ada mic, udah berebutan tuh Teteh dan Ayah. Kita akan kembali sesaat lagi di Oase Ramadan 1434 Hijriah. Rahmat semesta alam. Sesaat lagi kami kembali.